Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Idh urida 'alaihi bil 'ashyi safinatul jiyad faqala inni ahbabtu hubbal khairi 'an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha 'alai fatafiqa masham bis suqi wal a'naq. Surat Sad, surat yang ke-38, ayat yang ke-30 sampai ke-33. Surat 38, kita baca tadi ayat 30 sampai 33, halaman 455, bagi yang menengok Al-Quran. Surat 38, Sad, ayat 30, halaman sampai 55. Mari kita terjemah dulu. Wa wahabana li Daud Sulaiman, dan kami anugerahkan kepada Nabi Daud seorang putra namanya Sulaiman. Ni'mal abdu, Sulaiman itu adalah sebaik-baik hamba Allah. Innahu awwab, sesungguhnya dia adalah seorang hamba Allah yang sangat taat dan suka bertaubat. Idh urida alaihi bil 'ashyi, ingatlah ketika pada suatu asyi, suatu petang, suatu sore, urida, dipertunjukkan kepadanya safinatul jiyad, kuda-kuda yang sangat jinak, tangkas, dan sangat cepat berlari, namanya jiyad, safinatul jiyad. Faqala, maka lalu dia berkata, inni ahbabtu hubbal khairi, sesungguhnya aku ahbabtu, aku menyukai, mencintai, hubbal khair, menyukai segala sesuatu yang baik. Ia membuat aku ingat kepada Tuhanku, hatta tawarat bil hijab, sampai matahari terbenam. Rudduha alai, dan bawalah semuanya kepadaku. Fatafika masham bisuqi wal aqnaq, lalu dia mengusap-ngusap kaki dan lehernya, atau memanggal leher dan kakinya. Itu kira-kira terjemah. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, ringkasnya dulu kita ambil pelajaran. Salah seorang rasul, nabi, yang Allah anugerahkan kepada beliau satu anugerah yang luar biasa, karunia yang sangat banyak. Bahkan beliau meminta agar anugerah itu hanya spesial untuk beliau, tidak diberikan kepada hamba Allah yang lain, yaitu Nabi Sulaiman. Barangkali kita telah pernah membaca atau mendengar kisah atau ada mendengar salayang-salayang kisah Nabi Sulaiman. Dan kita tidak akan mengkisahkan Nabi Sulaiman itu panjang lebar. Cuma ada pelajaran yang bisa kita petik, salah satunya. Sebagaimana kita tahu, Nabi Sulaiman di samping raja, mewarisi tahta daripada ayah beliau Nabi Daud.
Beliau juga Allah beri kekayaan, mukjizat yang luar biasa. Bahkan beliau juga menguasai jin-jin dan setan-setan dan lain sebagainya. Nah, suatu kali di suatu sore atau di senja hari, kepada beliau dibawalah kuda-kuda pilihan, kuda-kuda tangkas perkasa. Kuda tangkasnya safinat. Safin itu bagi kita yang tak pekudo itu tak jaleh milik kita. Bagi orang pekudo, safin sebagaimana diterangkan oleh para ulama-ulama dalam tafsir, safin itu sifat kudo. Kudo mangke kakinya dua kata, sehingga tagak data dua kakinya. Kemudian perlahan-lahan diturunkannya kakinya celai, sehingga tagak data dua kaki, tiga kaki, cek naik kata. Itu terkenal bagi orang yang ahli kuda. Itu menunjukkan kuda itu sangat indah, mempesona, terampil, tangkas, dan itu ciri-ciri kuda terbaik. Di samping itu, dekno kuda pilihan, kuda raja lah, yang akan dibawa untuk berjihad, al-jihad. Itu kuda-kuda yang sangat cepat, kencang, lari, tahan nafas. Namanya di ayat yang ke-31, as-safinatul jiyad ujungnya. Jadi ketika urida alaihi, ketika dipamerkan kepada Nabi Sulaiman atau dipetunjukkan alaihi kepadanya Nabi Sulaiman bil asyi, di suatu petang, kuda-kuda pilihan, karena beliau banyak mempunyai kuda-kuda. Ada yang mengatakan sampai puluhan ribu, wallahu alam. Beliau di samping raja, kaya. Semuanya kuda-kuda pilihan, safinatul jiyad. Sehingga beliau asyik memperhatikan kuda-kuda. Terpesona dan kagum dengan kuda-kuda pilihan. Sebab kuda-kuda itu dibawa untuk jihad perang. Tercatat dalam kitab-kitab tafsir, ketika dipamerkan, dipampangkan, dipertontonkan atau dipertunjukkan kuda-kuda pilihan itu kepada Nabi Sulaiman, beliau sangat senang dan suka. Semua hobi kita masing-masing. Yang paling hobi gitu, yang paling suka kita, yang paling senang kita, lalu dibawa orang kawak. Amuh babi-habi. Waktu amuh lupa dengan yang lain. Tentu kalau kita tidak hobi kudo, itu alah kudo lah. Bawa kita kepada hobi kita masing-masing. Sampai begitu asik Nabi Sulaiman, kagum terpesona dengan kuda-kuda dan kuda-kuda pilihan, kuda-kuda yang dipersiapkan untuk jihad fisabilillah. Dan itu menyebabkan beliau terlewatkan untuk melaksanakan ibadah di sore itu, salat. Disebutkan salat ashar. Karena Rasulullah dulu salat jo pagi dan sore. Kalau dewak 5 kali sehari malam. Sampai begitu asik, terlewatkanlah bagi beliau untuk beribadah kepada Allah di sore hari. Itu kan asik, itu kan bisa melupakan. Asik, lebih-lebih kalau kita fokus, senang, suka dengannya apa yang kita asyiki. Kalau kecewa rawa, hendak kita kena lebih mengari. Lupa
lupa dua waktu. Ditanyalah kepada orang hobi-hobi, kalau mempotret hobi bisa lupa. Ada orang hobi yang rancak, hobi yang nelok, hobi yang baik, ada orang hobi yang buruk. Tergantung hobinya. Dia asyik, lupa dia kata. Dan lupa itu wajar bagi manusia. Sampailah beliau lupa salat di petang hari, salat asar atau salat petang. Sehinggalah terbenam matahari. Lalu beliau tersentak kaget. Bahasa kiranya harilah lah sanjo lah. Beliau alulai melaksanakan ketaatan beliau kepada Allah, pada beliau adalah Nabi. Hamba yang sangat namanya awwab. Awwab ko dalam wujud ayat 30. Innahu awwab. Sesungguhnya Sulaiman itu adalah seorang hamba Allah yang awwab, sangat taat kepada Allah. Dan suka bertobat. Kembali kepada Allah. Tapi nasakali itu, tetangga ceritanya kan? Nasakali itu, namanya takallo. Dulu Nabi Muhammad SAW dengan Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat lain, dia pernah seperti itu. Ketika menggali parit di sekeliling kota Madinah, tahun ke-5 Hijriah, parit banda gadang maksudnya untuk pertahanan kota Madinah dari seribuan tentara-tentara sekutu yang akan menyerbu. Sampai sore, latabana matahari baru tersentak karena beliau mengejar target. Musuh akan datang. Umar bin Khattab takana, awak salat deh. Pai lampai terbana matahari, Nabi pun tercengang. Maka salatlah Nabi dengan para sahabat di matahari lah, tabanam langsung maghrib. Kenapa? Fokus mempersiapkan satu, lupa kepada yang lain. Jadi asyik melalaikan, melupakan, melenakan. Apalagi asyik dengan sesuatu yang kita sangat senangi. Itulah Nabi Sulaiman asyik. Maka dalam sejarah dicatat beliau setelah beliau tobat, minta ampun, menyesali kelalaian beliau kepada Allah. Lalu beliau perintahkan membawa kuda-kuda itu kepada beliau. Di ayat yang ke-33, rudduha alai. Beliau perintahkan kepada pengawal atau pembantu atau petugas, ruddu. Ruddu, bawa oleh kamu semua kepadaku kuda-kuda itu lagi, alaiya, kepadaku. Fatafiqa masham bisuqi wal aqna. Dan beliau menyembelih atas perintah beliau, atau beliau langsung menyembelih kuda-kuda itu dengan memenggal leher dan kaki-kakinya. Ketika itu syariat di zaman itu aturannya belum ada. Jadi boleh saja seseorang menyembelih kuda sebagaimana menyembelih yang lain. Kenapa itu beliau lakukan? Karena itu menyebabkan beliau lalai, lengah sampai beliau lupa untuk beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah. Lalu beliau habisi semua yang beliau cintai, beliau sukai itu. Ada beberapa kitab tafsir yang dirujuk menyatakan hal yang sama. Namanya tafiqa, maka beliau mulailah masham bisuq, memenggal kaki-kaki kuda
dan lehernya untuk membunuhnya. Habis kuda-kuda pilihan itu. Di zaman itu belum ada aturan. Aturan zaman itu. Kan setiap Nabi mempunyai aturan tersendiri. Bagaimana itu beliau lakukan? Iko melalaikan. Sampai lupa di waktu itu. Pada Nabi Sulaiman adalah innahu awwab. Ujung ayat 30. Awwab. Wa wahabna li Daud Sulaiman, dan wahabna, kami anugerahkan, kami karuniakan langsung daripada sisi kami kepada Nabi Daud seorang putra yang bernama Sulaiman. Rancak gagah, diangkat lu jadi nabi, pewaris kerajaan. Ni'mal abdu, beliau disebut dengan ni'mal abd, sebaik-baik hamba Allah. Sebaik-baik hamba Allah. Mempunyai mukjizat luar biasa. Di samping beliau ni'mal abd, innahu awwab, sesungguhnya dia Nabi Sulaiman itu awwab, sangat taat dan suka bertobat kembali kepada Allah. Itu sifat beliau antara lain, di antara sekian banyak sifat. Beliau itu adalah ni'mal abdu awwab, maka segala sesuatu yang menyebabkan beliau lalai, walaupun sesuatu itu sangat beliau cintai, beliau sukai, beliau senangi, cuma itu menyebabkan beliau lalai, beliau punahkan, beliau habiskan, beliau singkirkan. Apa pelajaran kita itu betul pelajaran kita ya banyaklah kita ambil saja. Jangan sampai hobi gitu, kesenangan gitu melalaikan kita daripada kewajiban kita selaku hamba Allah, menyebabkan kita lalai, menyebabkan kita bakal lupa. Aku kaji cakap ndak tekana di ketulai habis hari. Hobi lah, suka lah, tapi jangan sampai berhabis-habis sehingga banyak yang terlanggar, banyak yang terabai, yang terlalaikan, bahkan bisa lupa. Karena memang manusia itu salah satu sifat manusia adalah lupa. Apabila asik, lupa. Makan ngakau rambut sendiri. Kalau kadang satu kali kan kita ku asik. Berapa kali pernah menjarang naya jo tekong pakai tangkai kayu jangan ya tu ulang saja boleh ngetik, membaca ngetik, nulis. Itulah karya yang saya ayah sampai terpanggang sampai kini masih terus panggang apa angui tangkai itu. Dia tekan awaknya rana iya. Kau buat kopi kena. Ada asik. Jadi orang kalau fokus asik lupa, tak bisa lah kita pungkiri itu. Apalagi kita asik dengan anak kita hobi. Kalau hobi, apalagi hobi. Nama masih hobi. Kata orang hobi itu bahasa Arab hobi. Hobi kecintaanku. Entah ya tidak. Bismillah itu. Idza urida, ketika urida dipamerkan, dipertunjukkan, dipertontonkan, diperlihatkan alaihi atasnya Nabi Sulaiman itu bil asyi pada waktu petang hari
as-safinatul jiyad, safinat, kuda-kuda yang sangat indah, kuda-kuda yang sangat bagus, safinat. Di mana ketika itu kuda-kuda itu dipamerkan kalau mengangkat dua kaki, angkat tuntang masawakna. Aku turun kaki cik. Mu nak tahu lah masa tu kuda yang paling indah, tapi setelah membaca dan melihat, menonton, iyo, itu kuda pilihan nomor itu. Maha. Di dunia aku salah satu binatang yang termahal adalah kuda pilihan. Ninta obi itu kebaile. Mahal. Bukan juta, miliar-miliar balinya. Pokoknya biar. Hati-hati peroto leh. Kalau di Arab unto, termasuk kuda. Id orida ketika dipamerkan, dipertontonkan, diperlihatkan, dipertunjukkan alaihi atasnya bil asyi pada waktu petang, sore, as-safinat, kita terjemah adalah kuda-kuda pilihan yang tangkas, yang perkasa, mempesona. Faqal, maka beliau berkata, ini sesungguhnya aku ahbabtu, aku mencintai, hubbal khair, mencintai salah satu yang baik, andikri, yang dapat mengantarkanku ingat kepada Tuhanku, kebesaran, keagungan, nikmat, rahmat Tuhanku. Tapi satu kali itu beliau lupa. Hatta tawarat hijab, tara wa tawarat bil hijab, sampailah tawarat, tersembunyilah, tertutuplah, terbenam matahari. Lalu, lalunya lah. Setelah kuda-kuda pilihan itu beliau sembelih, tentu dengan cara yang baiklah, bukan ditabih-tabih begitu sajalah, disembelih. Berarti dibunuh kuda-kuda pilihan, mahal-mahal kuda pilihan. Alasan beliau kau menyebabkan bola, la lailatul hukum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kemudian Allah ganti. Itu dilakukan Nabi Sulaiman lantaran beliau beralasan menyebabkan beliau lalai daripada beribadah kepada Allah. Maka Allah ganti. Innaka la tad'u syai'an ittiqa'an lillahi ta'ala illa a'taka Allah khairan min. Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu lantaran hanya karena takwa kepada Allah, takut kepada Allah, melainkan Allah berikan yang lebih baik daripada apa yang engkau tinggalkan itu. Hadis sahih dari Imam Ahmad. Dalam hadis lain berbunyi, innaka lan tada'a syai'an lillah. Sesungguhnya sekali-kali tidaklah engkau meninggalkan sesuatu itu lantaran karena Allah, illa baddalakallah bihi ma huwa khairul laka minhu, melainkan Allah ganti untukmu sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kamu tinggalkan itu. Angkajinya meninggalkan sesuatu apa saja demi mengharapkan ridha Allah, kecintaan Allah, ganjaran balasan Allah. Apalagi nemburuak, ditinggalkan
bukan lantaran sagan, malu, takut, atau nampak, atau untuk pamer, atau untuk begini kok, viral, atau untuk TikTok, untuk konten. Tidak, murni meninggalkan sesuatu hanya karena Allah, mengharap ridha Allah, karena takut kepada Allah, harap balasan Allah, ikhlas. Itu kita tinggalkan karena itu. Allah ganti dengan yang lebih baik. Tapi kalau kita meninggalkan sesuatu lantaran dunia, atau supaya dipuji orang, dinilai orang, atau sebagai untuk bahan untuk YouTube atau TikTok segala macam, dipoto, dipamer, ditayang, di segala macam, itu bukan lillah, atau bukan ittiqa, bukan lantaran takut kepada Allah atau bertakwa, ittiqa lillah, tidak. Ada gantinya. Nabi Sulaiman, kuda-kuda pilihan itu, kalau mahalnya kini kalau kita kecil cukup miliaran ragu. Ada nama rawatnya. Kalau kecil rawat siswa membeli kuda murahnya, nampak mahal marawatnya. Marawatnya tidak sama membelinya. Membeli tidak sama merawatnya. Diganti Allah dengan menganugerahkan kepada beliau angin yang lebih kencang daripada kuda. Yang angin itu beliau bisa perintah, beliau kendalikan. Satu kali beliau perjalanan dengan angin sambanding dengan 2 bulan perjalanan kuda. Maka angin itulah yang menjadi kendaraan beliau, yang beliau bisa kendalikan arah angin. Diganti dengan yang lebih, beliau singkirkan kuda-kuda, lantaran kuda itu mengibatkan beliau lupa kepada Allah, diganti. Datang kau nak kejiwa nak? Bawa secontoh, antilah kuda, atau ayam salah, atau uruang, komang koyom salah. Kiranya Abi begitu. Abi begitu, lah sembahyang lah jam begitu. Atau bahasa awaknya lupa pergi mengaji. Lupa pergi mengaji. Lupa melaksanakan ketaatan ibadah-ibadah lain. Dia asik-asik. Tergantung orang, tergantung awak lah. Kita jual, kita singkirkan, kita hadiahkan atau kita sembelih. Tergantung awak. Kalau itu dilakukan karena itu bisa melalaikan, bisa menyebabkan kita lupa, bisa menyebabkan kita kemalahan. Nah wajib-wajib nan, wajib lah nan tinggal gara-gara nan sunai tinggal nan wajib ikut nak sunai dah tidak sunai gara-gara nan mukaruh lupa sembayang, lupa ketu, lupa bahkan bisa lupa kewajiban kita kepada anak dan isteri. Kami laki-laki lupa kewajiban yang mendasar, ditinggalkan semuanya itu adalah karena Allah, lillah, atau ittiqa lillah, karena takut kepada Allah, atau karena harap ridha Allah, balasan Allah, ridha Allah. Badalah, Allah ganti, Allah ganti dengan yang jauh lebih baik di dunia dan di akhirat. Tentu ganti no cakutu macam-macam lah. Tidak sembarangan sama diganti oleh Allah, diganti.
Itu bukan berarti sedekah makasihnya yang dianjurkan di TV, tidak itu doh. Meninggalkan sesuatu karena sesuatu itu bisa melalaikan. Walaupun sesuatu yang ditinggalkan itu rancak, elok, baik, kudo lah namanya. Tiba kini Otto Fajero, Fortune atau Alpar atau lebih tinggi. Maka ada 5 miliar, 10 miliar. Aduh, nah lebih 1 miliar motor. Moge apa namanya? 1 miliar lebih harganya. Dua sebe buruak sana. Meninggalkan semuanya itu karena beranggapan iko bisa menyebabkan kita lalai, lengah. Bahkan nan wajib nanti enggak. Dilakukan itu lillah, Allah ganti. Allah ganti dengan apapun yang Allah kehendaki mengganti yang lebih baik. Bukan berarti dijual dihabiskan dibuang langsung ganti itu, tidak betul. Terserah Allah. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Yusuf pun begitu. Meninggalkan istana, hidup senang. Kemudian ada sekian wanita-wanita yang mempesona yang beliau tinggalkan. Beliau pilih penjara. Kan surah Yusuf. Beliau pilih penjara. Penjara lebih aku cintai, kata beliau. Nanti ketemulah dalam surah Yusuf. Tidak mungkin kita buka ayatnya. Qala Rabbi, wahai Tuhanku, as-sijnu ahabbu ilai. Surah Yusuf, surah kedua balik, tidak usah kita buka. Ayat ke-33. Yusuf, surah kedua balik, ayat 33, ayat ke-33, kata beliau, Qala Rabbi, wahai Tuhanku, as-sijnu, penjara, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, bimma yad'unani ilayh, daripada memenuhi ajakan-ajakan mereka kepadaku. Istana atau ajakan untuk melakukan kemaksiatan atau untuk berkolaborasi. Kini kuah, bawa ke politik ini betul. Untuk bohong, untuk dusta, untuk curang, untuk menipu, untuk korupsi, untuk amal yang biarlah aku masuk penjara daripada memperturutkan sesuatu semuanya itu, kata Nabi Yusuf. Kalau zaman kini, kalau itu ni kerajaan orang aman Indonesia gua. Kan kini keputusan salah ya. Kini keputusan MK. Atau gantung memutuskanlah. Apakah uang miliaran kena ambil atau keadilan yang kita tegakkan. Wah, itu tidak sembarang orang nak bisa nak. Kita doakanlah mudah-mudahan mudah-mudahan keadilan kebenaran itu tegak. Dikuatkan Allah hati orang, sebab hati ko nama hati ya, qalb bolak-balik. Pagi yo siang jalan ke sore, siang minta leh. Semua awak tu, ada awak je lah. Yung orang pitis kata dia ngarang. Habis macam mata awak. Payah mah. Gaji pegawai saya dah gak berapa 3 juta, 3,5 atau 4 juta tu lah potong kan. Ini orang auto kadang cik, rumah mewah, perusahaan macam. Nanti semalam membaca, ya, janjian kepada mubalih penceramah lah, biasa.
Kata Nabi Yusuf, as-sijnu ahabbu ilai. Penjara aku lebih sukai daripada itu semua, ya Allah. Gara-gara mengharapkan dari ridhamu, ya Allah. Karena takut kepadamu. Karena aku khawatir nanti illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna. Sebab jika engkau tidak palingkan aku daripada semuanya ini, ya Allah, kata Nabi Yusuf, daripada tipu daya mereka semua ini, tentu aku akan cenderung memperterukkan keinginan mereka. Jadi kalau Allah nak palingkan, cenderung. Ini kehidupan mewah di istana. Anak angkat seorang perempuan yang bangsawan, minta buliah, kan tak berlaku. Jika engkau tidak palingkan aku, ya Allah, bisa-bisa buat tergoda, terayu dengan bujuk rayu mereka semua. Untuk itu, biarlah aku pilih kehidupan semuanya itu penjara daripada aku melakukan itu semua. Kan Allah ganti. Ganti Allah. Lama-lama Nyona menjadi orang besar di Mesir, berkumpul balik dengan keluarga besar. Itu ganti. Nah, itulah makasih hadis tadi. Meninggalkan sesuatu karena Allah, atau takut kepada Allah, atau mengharap ridha Allah, balasan Allah, lantaran sesuatu itu bisa melalaikan, melengahkan, mengabaikan kita, atau membuat kita terjerumus rusak. Walaupun efeknya kita menderita, atau kurang, atau merugi, atau tidak beruntung, tidak berlabuh, cuman daripada mengerjakan itu, biarlah dia mengalami kerugian. Daripada lalai, daripada meninggalkan kewajipan, daripada berdosa, daripada berduto, daripada mengicur, daripada curang, daripada pada peti segala macam, biarlah tidak. Aku namanya ittiqa' lillah. Kena takut kepada Allah. Allah ganti. Badalaka. Allah ganti untukmu dengan yang lebih baik daripada itu, lama-lama. Dia awak kini negara, dia bawa kini kan membaca negara. Awak lu netes itulah. Membaca baru. Tapi barangkali kita lah mencoba seketik-seketik setiap hari. Di hari-hari tertentu, di hari yang lampau, barangkali kita pernah mengalami itu. Meninggal sesuatu, karena kau berdosa, karena kau begini, diganti dengan Allah yang lebih baik. Diganti. Mari kita kaji perjalanan hidup kita. Menyebabkan kita meninggal niko, malapih niko, atau mengganti niko, atau biarlah rugi, biarlah licin, biarlah hilang tanda daripada mengkom jadinya, hanya karena Allah ganti. Allah ganti dengan yang lebih baik. Kaji kita sebagai itu. Kaji kita sebagai itu menyatakan bahawa siapa yang meninggalkan sesuatu, man taraka syai'an lillahi awadahu Allah khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, walaupun sesuatu itu hal yang sangat disukai, sangat dicintai, sebagaimana kaum muslimin meninggalkan negeri Makkah, hijrahnya, Allah ganti yang lebih baik. Ada sebagai penutup lah. Salah seorang sahabat Nabi namanya Suhaib Ar-Rumi. Ini ketika meninggalkan Makkahnya termasuk orang yang agak terlambat hijrah. Kemudian dihalang-halangi oleh sekelompok orang Quraisy yang pindah dari Makkah ke Madinah untuk hijrah. Diambil-ambil.
Lalu dikaluannya tabuang panahnya. Kinana, tabuang panah. Kemudian dikaluannya dia tabuang panah kok ampe puluh anak panah. Keceknya kepada orang-orang yang mengajarnya, la tasiluna ilai. Kalian tidak akan sampai bisa menyentuhku hatta adara fi kulli rajulin minkum sahman. Kalian tak akan bisa menyentuhku sampai habis anak panahmu sampai puluh apa. Dan kalian tahu, aku orang yang paling ahli dalam memanah di negeri Makkah ini. Menangan tu tak, memang ahlinya. Kalau masa kini kan ahli penembak jitu ya. Habis anak panahku, aku punya senjata, pedang. Sampai habis senjata aku, kalian tak akan bisa menyentuh. Kalau bisa kalian menyentuhku, silakan. Tapi aku akan habis-habisan. Tapi kalau kalian membiarkan aku pergi, meninggalkan Makkah, segala kekayaanku yang ada di Makkah, ambil semua. Budak-budakku, harta bendaku, masuk perempuan-perempuan yang ku tinggalkan, budak-budak cantik-cantik, ambil semua. Memang kalian pilih. Mau parang gitu, 40 anak panah tu 40 orang kena. Ahli tembak mah. Tambah pedang atau lapian mau pergi ambil. Lalu berangkatlah ke Madinah, tiba di Madinah sampai ke batu kepada Nabi. Kata Nabi, Abah Yahya Rabi'al Bai'. Gadang labu no jual beli engkau go. Nabi sebenarnya gadang. Allah ganti jauh lebih baik. Allah ganti dengan yang jauh lebih baik daripada apa yang kamu tinggalkan di Makkah itu. Dan memang tercatat Suhaib itu begitu. Intinya itu. Meninggalkan sesuatu karena Allah ganti dengan yang lebih. Contoh melah kehidupan sehari-hari. Karena kita pastilah pernah melaluinya, pernah mengalaminya. Cuma kadang-kadang kita tidak terasa di kita. Bisa dia anak kita peroleh kini sebagai ganti daripada anak kita korbankan, anak kita berikan, yang menyebabkan kita taikor rugi, menderita, sengsara. Tapi itu berikan karena Allah. Dengan tidak Allah. Itu kajian sepagi kau. Semoga berbeda dan manfaat untuk kita. Pelajaran berharga di kita adalah jangan sampai salah satu yang menjadi hobi menyebabkan kita lalai. Karena hobi itu bisa melalaikan. Wa mal hayatud dunya illa laimu wa lahun. Kehidupan dunia aku bisa melalaikan. Karena ini permainan. Kalau makin asik kita dengan permainan dunia, kita lari dan hanya bisa lupa, bakal lupa ke mati. Sekian kaji kita sepagi kini. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.